Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bima di channelnya Aduflodopio. Kali ini kita masih ngobrol santai soal mesin kopi otomatis. Yang ini mereknya atau brandnya Kalaran. Mungkin sedulur di rumah punya mesin otomatis setipe yang sama jenisnya, mungkin brandnya yang beda. Nah, kali ini unit ini ada bermasalah sedikit di volumetriknya. Jadi mesin otomatis ini dia punya settingan berapa mili kopi yang akan keluar ketika kita proses brewing sesuai dengan volumetrik kita setting di sini. Misalkan kita setting espresso. Nah, ini seberapa banyak beans yang kita giling, kita grinding. Nah, terus ini volumenya. Nah, kita setting di sini 60 mili, bisa kita kurangin putar ke kiri atau ke kanan. Nah, ini kita setting di 60. Nah, oke. Nah, ini menu ini adanya di beverage setting. Gimana sih cara kita masuk ke menu settingnya? Nah, untuk Kalaran ini kita cukup tekan tombol tengah ini sampai dia nyala LED merahnya, terus kita putar ke kanan atau ke kiri untuk pilih menunya. Kita akan pilih menu beverage setting. Nah, kita akan setting, klik tengah. Nah, kita akan pilih menunya, mana menu yang akan kita setting. Misalkan long coffee, kita klik long coffee, oke. Ini berapa banyak beans yang di grinding. Nah, ini volumenya untuk long kopi. Kita mau kasih berapa, bisa ditambahin atau dikurangin, putar ke kanan atau ke kiri tombol yang di tengah ini. Nah, kita kasih di sini untuk long coffee-nya 230 mili. Oke. Nah, untuk menu selanjutnya, untuk pilih setting selanjutnya tinggal beverage setting kayak tadi sama. Kalau sudah, kita tinggal cari menu exit-nya. Keluar, putar ke kanan sampai keluar simbol itu, kita klik tengah. Oke. Nah, ini setiap kali kita bikin espresso atau long coffee atau menu-menu yang di sini ada cappuccino, ada coffee latte sesuai dengan settingan kita tadi. Nah, harusnya volumenya nggak akan berubah. Kalau seandainya 6 mili yang keluar ke gelas akan 6 mili gitu. Nah, kali ini kita akan tes apakah espresso kita sesuai 60 mili atau enggak dengan gelas ukur nih ya. Yang gelas ukur dia akan kita tes apakah keluarnya 60 mili atau enggak, karena keluhannya ini unit katanya volumetriknya atau volumenya enggak sesuai gitu. Jadi harusnya dia 60, yang keluar cuman 40 atau 50 gitu. Kita akan coba dulu. Setelah itu kan kita cek di volumeter. Kita isi beansnya di sini, cukup aja. Kita akan tes espressonya. Kita tekan menu espresso, klik tengah ini. Nah, ini 60 mili sesuai dengan settingan yang tadi kita setting. Nah, cuman yang keluar benarkah 60 mili atau enggak, kita cek dulu. Oke, kopinya kental. Nah, di sini dia pas di 60 mili. Sini pas 60 mili. Ini 60 mili, cuma 60 milinya ini plus kremanya. Nah, realnya normalnya dia akan
yang terhitung itu volume kopinya. Jadi kalau kremanya ini di 60, kopinya itu biasanya di selisih 0,5 sampai 10 sampai 0,5 mili. Nah, ini kopinya ada range-nya di sini di 50. Kita coba bongkar flow meternya. Kita coba cleaning flow meternya, apakah dia kotor atau ada sumbatan sehingga dia nggak membaca maksimal. Kita matiin dulu unitnya. Oke, dia akan cleaning otomatis waktu kita matiin. Kita tunggu dulu. Kita cabut, kita keluarin dulu traynya. Tangkinya kita keluarin juga. Kita buka covernya. Buka covernya. Di sini ada baut 2. Kita buka dulu bautnya. Kemudian kita buka covernya yang di belakang, logonya kita buka, kita putar ke kiri. Ini ada bautnya 2 di sini. Kita bentuk ke bawah, kita turunin slidingnya ke bawah. Ini cover sampingnya kita buka, dorong ke belakang. Oke. Nah, ini untuk sisi sebelah kirinya, ini ada kontrol boardnya, kabel-kabel, pompa dan segala macam ada di sini. Cuma flow meternya ada di sebelah kanan. Kita harus buka ini dulu, hoppernya. Kita buka hoppernya. Hopper bins kita buka dulu. Ini ada 4 baut di pojok-pojoknya. Ini bautnya 1, 2, 3, 4. Kita buka ini dulu. Oke, ini kita taruh. Terus untuk sisi sebelah sini, ini tempat tangki. Ini ada 2 baut di sini. Ini sama yang cover depan ini, sama kayak yang kanan. Ini ada baut 2 di sini. Ini kita buka, terus kita buka cover yang atas. Cover yang atas ini ada lock-locknya di sini. Ini 1, kita angkat aja ini. 1, ini 2. Kita
kita angkat begini, kita bisa dorong ke belakang. Cover atasnya, kemudian cover tangkinya kita dorong ke belakang. Oke, nah ini dia. Ini dia. Ini flow meternya. Kita sikat-sikat dikit. Ini flow meternya. Ini cabut aja selangnya. Oke. Nah, flow meter ini adalah spare part yang membaca seberapa banyak air atau volume kopi yang akan keluar, baik itu saat kita brewing atau kita bikin kopi atau saat kita keluarin air panasnya gitu. Jadi dia yang ngebaca seberapa banyak air yang melewati alat ini. Nah, alat ini fungsinya dia ngebaca seberapa banyak volume air. Jadi kalau seandainya kita bikin kopi volumenya nggak sesuai dengan yang kita setting di kontrolnya, bisa jadi kasusnya ada di alat ini atau spare part ini. Nah, gimana cara kita perbaikinya? Kita akan coba cleaning dulu. Kita bongkar ini, kita bongkar, nanti kita cleaning. Kalau seandainya kita pasang lagi masih bermasalah, berarti memang magnetnya yang sudah lemah dan memang dia harus diganti. Kita akan coba cleaning dulu. Nah, ini cleaningnya kita buka. Ini kita putar aja, putar ke kiri. Oke, kita buka. Nah, ini isinya. Ini ada seal o-ring. Nah, ini kipasnya. Nah, ini yang magnet yang saya bilang tadi. Ini magnet. Dia akan bertemu dengan magnet yang ada di sini. Ketika ada air masuk, dia akan memutarkan baling-baling ini. Nah, selanjutnya dia akan keluar ke sini. Nah, keluarnya. Nah, alat ini yang namanya flow meter, dia yang akan membaca seberapa banyak aliran atau flow yang melewatinya. Nah, ini berdasarkan putaran dari magnet ini. Biasanya ini magnet ini kotor aja, berlumut. Nah, ini kayak gini. Kita bersihin pakai sabun nggak apa-apa. Tapi ini pakai sabun. Ini pakai sabun. Kita pastikan lumut-lumut atau kotoran-kotoran yang nempel itu bersih. Walaupun ini perangkat elektronik, tapi ini aman kalau seandainya dia dibasahi ya. Sedulur semua jangan khawatir. Oh, nanti kalau rusak gimana bang? Itu kan ada soket kabelnya gitu. Nah, ini flow meter ini memang didesain dia bisa dibasahi atau nggak masalah kalau kita basahin gitu. Kita cuci aja begini. Ini juga sama. Coba kita cleaning. Rumahnya pasang lagi di sini o-ring sealnya. Nah, ini kita coba kerek sedikit untuk memastikan dia bersih. Magnet ini kita kerek-kerek sedikit. Sedulur bisa kalau punya amplas halus bisa sedikit diusap gitu, tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu lama. Atau dikerik-kerik begini juga bisa untuk memastikan dia bersih. Oke.
kita pasang lagi ke sini, ke rumahnya. Ini ada locknya, 1 2 3, itu akan ngelock ke sini. Ini posisinya dia menyilang, kita tekan, putar ke kanan. Oke, sudah. Kita coba tes dulu ke unitnya. Lap-lapin sedikit ya. Oke, kita pasang soketnya. Tes, kita pasang tangkinya. Kita ganjel aja tangkinya pakai ini. Rumahnya kita pasang nanti belakangan, nggak masalah untuk ngetes. Kita putar dulu. Oke. Kita pasang lagi trinya, nggak ada airnya. Ntar saya buang dulu ya. Nya kita isi air tangkinya. Oke, kita coba on kan. Sedikit ya. Nah, kalau unit sebelum terjadi unit empty seperti ini, terus ada simbol naik turun begini, liku-liku begitu, nah itu tandanya inlet waternya kurang maksimal atau belum maksimal. Kita tinggal pastikan tankinya masuk lagi, terus kita tekan aja tombol tengahnya. Oke, setelah ready. Nah, ini siap kita pakai. Cuman kalau saran saya, karena tadi sempat kosong aliran airnya sampai tadi ada unit empty, kita coba keluarin air panas dulu biar sistemnya terisi air. Oke. Oke, cukup. Kita akan langsung coba untuk bikin espresso. Kita pakai kopernya sementara, kita isi bensinnya secukupnya. Kita coba tes.
apakah sesuai hasilnya, kita lihat. Ini hasilnya. Ini dia di 60. Terus kremanya, ini kremanya tebal. Ini selisihnya kurang lebih 0,5 kalau seandainya kremanya turun. Taruh tempat yang rata nih. Ya, isinya 0,5 ketika kremanya turun. Oke, berarti hasil cleaning kita kurang maksimal. Kayaknya spare part unit dari flow meternya memang harus diganti. Jadi memang magnetnya yang sudah lemah, jadi membacanya nggak maksimal. Jadi kita udah siapin spare partnya nih. Ini spare part barunya. Kita akan coba ganti dengan spare part yang baru. Kita langsung lepas aja biar agak cepat. Ini kita pasang. Kita tukar. Pasang lagi tensinya. Kita tes, keluarin air panasnya dulu. Karena dudukan tankinya kita lepas ya, jadi dia kosong, masuk angin. Kita ganjil dulu nih. Lepas tankinya. Oke, kita coba lagi. Ya, ini hasilnya tuh. Dia kremanya tebal, tapi plus krema dia 70 mili. Nah, settingan kita tadi espresso 60 mili. Nah, saya bilang plus minus dia akan turun 0,5. Jadi dia kalau 0,5 turun nanti kremanya, nah dia masih 60 lebih nih. Kalau tadi kan dia plus krema cuma 60. Nah, sekarang udah 70 lebih. Nah, ini krema kan semakin lama kan makin turun. Nah, jadi kesimpulannya, kalau seandainya unit sedulur, mesin otomatis sedulur itu
bermasalah seperti tadi, pertama coba cleaning dulu, dimaksimalkan cleaningnya. Kalau memang sudah nggak bisa dan sudah di cleaning terus masih sama hasilnya atau cuma berubah sedikit, berarti memang flow meternya harus diganti. Pertama ya pasti karena usia. Kedua, kalau seandainya sedulur itu paham dengan unitnya, kalau seandainya kita kasih 60 dia bakal turun 10 mili. Nah, berarti kalau seandainya sedulur pingin presisi di 60 mili, di settingan sedulur tinggal ditambahin 10 mili jadi 70 gitu aja untuk ngakalinnya. Jadi mungkin itu yang bisa kami bagiin. Kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan tinggal komentar aja di kolom komentar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berbagi dan bisa sharing lagi. Oke, saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.